Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang mulia Roy Suriah, pengurus wilayah Provinsi Banten, Yai Bagus Abdul Hakim, yang saya hormati Dirjen Bimas Islam Pak Komarudin Amin, yang saya hormati Wakil Ketua Umum Pak Muhammad Said Husni, Ketua PBNU Ibu Alisa Qatul Nada Abdul Rahman Wahid, serta jajaran PBNU yang hadir di sini. Ada Pak Adung Abdul Rahman dari Badan Pengembangan Administrasi dan Kader. Yang saya hormati Pak Bunyamin, Ketua Tanfidiyah PBNU Banten, beserta jajaran PBNU Banten. Yang saya hormati para pejabat Kementerian Agama Provinsi Banten maupun pusat yang hadir, dan juga ini cabang-cabang hadir juga ya. Sebagian nanti hadir ya, cabang-cabang yang hadir. Sahabat-sahabat dari Banom, Muslimat, Ansor, Petayat, saya lihat Ibnu PBNU juga. Alhamdulillah. Ini podiumnya, ini podium generasi non-stunting. Jadi tinggi sekali. Ya. Generasi saya ini kayaknya masih generasi stunting. Makanya tidak bisa tinggi. Dulu itu ya namanya zaman, di zaman itu stunting itu gak dipikirin, bisa makan saja sudah untung. Sehingga generasi saya dan ya mungkin 2 orang adik saya yang sampai tahun 70-an lah, awal 70-an itu masih, saya curiga masih stunting semua ya. Nah baru setelah pertengahan 70-an itu mulai meningkat kesejahteraan, makanya adik saya yang nomor 4 ini tidak kena stunting kayaknya, Menteri Agama ini, saya kelahiran pertengahan 70-an. Nah ini Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, gambaran tentang bagaimana sebetulnya kita ini dituntut untuk terus maju dan jangan sampai tertahan di tempat di tengah-tengah perjuangan mengarungi zaman ini, di tengah-tengah perjuangan mengarungi sejarah ini. Ya, dulu itu saya masih ingat waktu kanak-kanak itu saya ikut mengantri pembagian susu bubuk di kelurahan. Dapat susu bubuk sama, kalau nggak salah kacang hijau kalau nggak salah waktu itu. Susu bubuk itu juga nggak ada mereknya, ini pokoknya bubukan itu. Kita juga nggak tahu susu beneran apa enggak. Kan. Cuma diwadahi plastik begitu saja. Karena ada kesadaran bahwa pertumbuhan generasi yang terkait dengan segi-segi alamiahnya, segi-segi katakanlah segi-segi biologisnya, ini memang juga sangat menentukan. Bung Karno itu dulu pernah pidato bahwa
beliau masih merasa terganggu perasaannya ketika ketemu dengan orang-orang Eropa misalnya, dan harus mendongak karena kalah tinggi. Dan sebagian besar orang-orang Indonesia masih harus mendongak kalau ketemu dengan orang-orang Barat karena kalah tinggi. Waktu itu Bung Karno mengatakan, saya ingin suatu saat nanti ketika kita ketemu dengan bangsa manapun di dunia ini, kita tidak perlu mendongak lagi. Karena sudah sama-sama tinggi. Dan itu berarti bahwa pemeliharaan kondisi kesehatan, kondisi atau kualitas hidup secara keseluruhan sejak dini ini penting sekali. Saya sendiri merasakan dari saudara-saudara saya ini 8 bersaudara. 3 orang yang pertama ini masih generasi stunting kayaknya, pendek-pendek. Tapi mulai nomor 4, mulai aku sampai adik-adiknya yang ke-8 ini sudah non-stunting, gede-gede, tinggi-tinggi semua. Nah itu artinya bahwa ini bukan soal genetik ini. Ini bukan soal ya gimana lagi kita memang bangsa yang secara genetik memang tidak bisa tinggi, bukan begitu. Ini sebetulnya adalah soal bagaimana kita memelihara kondisi kesehatan, memelihara kualitas hidup sejak dini. Ya. Ini Alisa ini sebetulnya agak parah ini stuntingnya ini. Ya, karena saya dengar sendiri ceritanya, Gus Dur itu sudah pindah ke Jakarta, ya, dan Bu Sinta itu sehari-hari masih harus menggoreng kacang itu, kemudian wadahi kantung-kantung kertas kecil-kecil itu, dan Gus Dur setiap pagi itu naik Vespa keliling menitipkan dagangan ini. Jadi ini kurang makan juga Alisa ini waktu kecil, jadi makanya pendek begini. Adiknya lumayan sudah, Yeni itu udah tinggi lumayan. Nah, dia nasibnya agak kurang bagus ini. Masih termasuk generasi stunting. Nah Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan betapa pentingnya. Nah, ini adalah salah satu masalah yang jadi concern kita. Concern dari Nahdlatul Ulama ini. Saya sejak kick off, begitu pengukuhan, saya sudah bicarakan dengan teman-teman di jajaran PBNU. Dan saya ini harus bersyukur sampai sekarang ini, termasuk bangga, ya, bahwa saya ternyata sebagai ketua umum ini cukup hebat. Ya. Karena saya telah memilih orang-orang yang tepat untuk membantu saya di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sehingga berbagai macam agenda-agenda besar, alhamdulillah berjalan dengan baik sebagaimana yang kita targetkan. Sejak awal begitu kick off pengukuhan, saya sudah bicarakan dengan teman-teman bahwa kita harus membangun secara komprehensif agenda-agenda untuk mentransformasikan Nahdlatul Ulama ini menjadi wujud satu organisasi dengan vitalitas baru, dengan kinerja baru, dengan kapasitas yang baru, yang lebih bisa diandalkan untuk menyongsong tantangan-tantangan masa depan yang pasti lebih berat. Kita ini selama 1 abad NU ini, sebagian besar kehidupan berorganisasi dari Nahdlatul Ulama ini lebih mengandalkan kepada ketulusan dan semangat berkhidmah
dari para khodimnya, para kader dan para pelayan organisasinya. Dan ini tidak termasuk, ini tidak hanya mereka yang masuk di dalam kepengurusan saja, tapi juga mereka yang walaupun bukan pengurus, tapi dengan segala kemampuan yang dimiliki tetap berusaha memberikan khidmah kepada Nahdlatul Ulama, khidmah atas nama Nahdlatul Ulama. Sekian puluh ribu pesantren yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama ini, sebagian besar kiainya bukan pengurus, tapi semuanya ketika menghadirkan diri di tengah-tengah masyarakat selalu menyatakan bahwa pesantrennya itu datang sebagai wujud dari khidmah Nahdlatul Ulama. Ini luar biasa. Jadi kita punya sumber daya, tenaga khidmah yang luar biasa besar secara material. Secara material itu sudah besar sekali, bayangkan. 26.000 madrasah, 31.000 pesantren, itu luar biasa. Entah berapa juta aktivis muslimat, ansor, banser, yang tidak pernah pensiun itu. Banser itu kan tidak ada pensiunnya, tidak mau pensiun. Umur 60 tahun tidak mau pensiun. Kemarin waktu resepsi puncak Harlah 1 abad itu ada koreografi 12.000 banser itu ada pesertanya itu bapak sama anaknya, sama-sama banser gitu. Karena bapaknya tidak mau pensiun walaupun anaknya juga sudah banser gitu. Dan dua-duanya ikut di dalam di dalam batalion koreografi pada waktu resepsi puncak Harlah itu. Luar biasa besar secara material. Orang-orang membangun 26.000 madrasah itu duitnya siapa? Tidak pernah PBNU bagi-bagi bikin program pembangunan madrasah-madrasah. Tidak pernah. Selama 1 abad itu tidak pernah. Organisasi NU ini loh, PBNU-nya, cabangnya juga enggak. Menganggarkan, membuat anggaran untuk membangun madrasah-madrasah, enggak pernah. Pesantren apalagi? Mana ada pesantren dibangun oleh PCNU gitu tuh. Sampai belakangan ini baru ada 1-2 yang diwakafkan kepada PBNU, kemudian kita terpaksa membangun. Terpaksa sebetulnya, kalau nggak ada wakaf juga mungkin enggak. Itu kalau dihitung, Masya Allah, triliunan. Ini cuma karena nggak dicatat aja. Kadang-kadang malah nggak dikasih plang. Maka ketika suatu hari Kiai Hasyim Muzadi Allah yarham, ketua umum pada waktu itu, ditanya orang, ini kok ada banyak sekolah, rumah sakit, masjid yang milik Muhammadiyah, ditegaskan di pelang-pelangnya bahwa itu adalah milik Muhammadiyah, tapi saya tidak pernah lihat yang milik NU. Ada yang nanya begitu. Kiai Hasyim bilang, ya nggak ada pelangnya itu NU semua. Karena kita sampai sekarang belum punya catatan tentang itu semua. Ya. Dan kalau dicatat, Masya Allah sudah. Bagaimana cara? Kemarin saya pede aja, saya ketemu dengan satu rombongan delegasi dari Pakistan yang melakukan lawatan selama seminggu di Indonesia ini untuk belajar dari organisasi-organisasi sosial yang ada di sini. Saya sampaikan bahwa NU ini operasi raksasa. Sekarang ini 56,9% dari seluruh penduduk Indonesia mengaku sebagai pengikut NU.
Itu berarti 56,9% dari kira-kira 285 juta orang. 150 juta. Nah, saya sampaikan 31.000 pesantren, 26.000 sekolah. Jadi budget anggaran tahunan kami itu ya, kira-kira antara 150 sampai 200 juta dolar Amerika setiap tahunnya. Walaupun kita tidak punya catatannya kan gitu. Ini kan soal catatan aja. Ini tapi sekian banyak pesantren itu coba. Saya sendiri pernah nungguin pesantren itu pusing setiap harinya itu karena kebutuhan sumber daya yang untuk mengelola itu memang besar sekali. Nah, itu masih ditambah dengan sumber daya non material yang tidak ternilai harganya. Yaitu apa? Tradisi dan budaya ikhlas. Orang NU ini memang ya tradisinya ikhlas. Budayanya itu budaya ikhlas. Ikhlas itu buat orang NU sudah jadi peradaban. Ya. Makanya ini walaupun nggak ada gajinya mau datang semua ini. Kalau Pak Komar ini kan nggak digaji, nggak datang ya. Mana kan? Yang lain-lain itu nggak digaji ya mau aja tetap aktif berkhidmah di dalam NU. Apalagi kiai-kiai. Padahal ikhlas itu perkara yang sulit sekali. Sulit sekali. Masya Allah ikhlas. Ikhlas yang hakiki itu sulit sekali. Kenapa? Karena orang bisa ikhlas beneran itu kalau memang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah makrifat itu baru bisa. Ya, kalau tidak kenal itu mau ikhlas gimana caranya kan tidak mungkin. Kalau sampean belum kenal dengan seseorang lah, belum kenal, cuma dengar-dengar aja, lalu disuruh bekerja tanpa bayaran demi kepentingan, ya, untuk mengabdi kepada orang itu pasti berat. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas yang hakiki itu berat sekali. Tapi karena kita ini punya ajaran tentang tawassul, kita bisa berikhlas dengan wasilah. Mungkin tidak ikhlas langsung kepada Allah, tapi ikhlas dengan wasilah. Misalnya wasilah dari guru-guru kita, wasilah dari kiai-kiai kita. Karena ini adalah guru-guru, kiai-kiai yang sungguh-sungguh kita kenal. Dan kita rela betul untuk melakukan sesuatu, mengabdi kepada beliau karena kita kenal betul dengan beliau-beliau. Nah, saya itu punya madrasah. Makanya saya sekarang ini, saya tidak mau bikin sekolah umum di pesantren saya. Karena kalau sekolah umum itu nanti harus cari guru matematika, guru fisika, bahasa Inggris, dan lain-lain toh. Dan nyari guru-guru pelajaran macam itu yang mau ngajar tanpa dibayar itu susahnya minta ampun. Susah, memang saya malas, nanti saya repot nyarikan gaji guru saya. Nah saya bikin madrasah diniyah yang cuma ngajar kitab-kitab yang memang biasa diajarkan di pesantren. Lalu saya minta alumni-alumni pesantren untuk mau ngajar. Dan itu mereka mau datang mengajar tanpa gaji, apalagi gaji. Transportnya saja nggak diganti. Dan mereka ini mau disiplin mengajar hanya dengan ditakut-takuti kualat. Jadi mereka ikhlas demi siapa? Demi guru, tapi dengan keyakinan bahwa guru inilah nanti yang bisa menjadi wasilah dengan sanatnya. Ya, kalau bukan gurunya langsung, ya sanatnya dari gurunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah. Dan saya kira ini yang menjadi barokah besar buat
Nahdlatul Ulama. Sehingga sekarang ini secara mengagetkan dan orang-orang bingung semua. Ini fenomena apa? Karena tiba-tiba survei tahun 2023 ini mendapatkan hasil bahwa 56,9% penduduk Indonesia ini mengaku NU. Secara eksplisit. Jadi surveinya ini yang ditanya sampean Muslim enggak? Muslim. Ikut Muhammadiyah, apa NU, apa yang lain. Yang jawab saya ikut NU. Itu 56,9%. Separuh lebih. Dan kalau kita lihat bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu, ini lebih menakjubkan lagi. Tahun 1955, pemilu yang pertama, NU itu cuma 18% suara, tahun 55. Ya. Nah kemudian kita pakai ini aja lah yang sudah terkenal, surveinya LSI, Denny JA ini ya. Tahun 2005, survei hasilnya 27% penduduk Indonesia mengaku NU, 2005. Nah itu antara 55 sampai 2005 itu 50 tahun itu memang nggak ada yang ngecek karena susah. Zaman Orde Baru kan susah itu ngecek itu pemilu ya. Pokoknya jatahnya 18% gitu aja. Tiba-tiba 2005 disurvei 27%. Nah 2023 56,9%, 2 kali lipat. Dalam waktu hanya 18 tahun. Naik 2 kali lipat. Ini Masya Allah, saya sendiri masih belum sepenuhnya memahami ini karena apa? Orang berbondong-bondong ikut NU. Maka sebetulnya ini sudah waktunya kita mengajak santri-santri, kiai-kiai ya, kiai hakim untuk wiridan tasbih dan istighfar. Karena perintah idza jaa nasrullah wa huwal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ini berbondong-bondong betul, 18 tahun. Datang jamaah NU baru 2 kali lipat. Jadi hari ini kalau sampai tangkap 10 orang di jalanan itu, yang 5 ngaku NU pasti. 56,9%. Nah maka pertama, ya, sekarang kita harus mulai membiasakan diri untuk memahami bahwa karakteristik orang NU ini sekarang hari ini sudah mungkin, sangat mungkin tidak sama dengan orang NU di masa lalu. Kalau orang NU generasinya Ki Abdul Hakim ya memang begitu-begitu itu semua. Bentuknya, ya karakternya, karakteristiknya, potongannya itu begitu. Tapi sekarang kita punya sekian banyak orang-orang NU yang potongannya sudah lain sama sekali. Saya sampaikan di berbagai tempat itu, orang itu tidak ada yang menyangka kalau Mensesnek Pak Pratikno itu orang NU. Padahal sejak tahun 2010-an dia sudah jadi pengurus PWNU Jogja. Tapi orang tidak nyangka ini bahwa ini ternyata orang NU karena potongannya nggak kayak orang NU, nggak kayak Ki Abdul Hakim lah kira-kira gitu. Orang potongannya beda, dianggap tidak NU, padahal NU. Dan saya tahu persis dimanapun dia berada, termasuk di dalam jabatannya sekarang, dia sama sekali tidak berkurang ghirahnya untuk berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Siapa sangka kalau Presiden Joko Widodo NU coba. Kemarin malah dituduh-tuduh PKI segala macam itu. Nah ternyata NU. Bagaimana tidak NU?
Wong dia jelas-jelas sekali ya, punya hero untuk berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Coba, siapa yang menetapkan Hari Santri sebagai hari nasional? Presiden Jokowi. Setelah puluhan tahun resolusi jihad diabaikan orang. Dan coba diingat, begitu NU membuat kampanye tentang Islam Nusantara, Presiden Jokowi langsung maju ke depan ikut mengkampanyekan, sehingga menjadi wacana yang luar biasa kuat, bukan hanya secara domestik di Indonesia loh, ini sampai ke dunia internasional, ini luar biasa, dan sampai sekarang. Makanya kemarin saya menghadap beliau untuk meminta beliau menjadi anggota, jadi salah seorang dari Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU ini. Saya minta beliau sebagai Nahdiyin, bukan sebagai presiden, sebagai Nahdiyin. Kiai Ma'ruf ini sama, Kiai Ma'ruf seperti Kiai Ma'ruf Amin, kita minta juga sebagai Nahdiyin, sebagai orang NU, bukan sebagai wakil presiden. Ya. Ya, beliau lalu sampai nawatona, NU beneran nih. Nah ini, jadi ini yang pertama, bahwa kita tidak bisa, itu artinya kita tidak bisa lagi berpikir tentang layanan bagi warga NU ini hanya kepada satu segmen tertentu saja. Misalnya bahwa ya kalau NU mau bikin program itu harusnya ya untuk pesantren saja. Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Karena sekarang yang merasa NU ini bukan hanya mereka yang beredar di sekitar pesantren saja. Itu yang di terminal-terminal, di pasar-pasar, di pinggir-pinggir jalan. Itu mereka juga banyak. Di antara mereka NU. Kemarin saya ketemu beberapa waktu yang lalu halal bihalal di Semarang itu, kita mengundang penyanyi dangdut koplo namanya Sodik dari Jawa Timur itu, yang kemudian menciptakan lagu 100 tahun derek kiai. Ini dia mengatakan saya NU, kalau enggak diakui NU-nya ya ngamuk dia. Tapi penyanyi dangdut koplo kan gitu. Ada orang yang begini. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita berpikir tentang khidmah Nahdlatul Ulama, ya, kita harus berpikir tentang khidmah semesta. Khidmah untuk semua orang. Khidmah inklusif. Bahwa kalau kita menyediakan layanan sebagai program, sebagai layanan kepada masyarakat, maka kita buka untuk semua orang. Supaya semua boleh mendapatkan layanan NU. Saya senang sekali ketika sedang waktu COVID kemarin, kita buat program vaksinasi itu. Ya. Kita buka di kantor PBNU sana, di gedung PBNU, program vaksinasi membludak yang datang. Sampai kita kekurangan vaksin, harus nambah-nambah. Tadinya cuma dijatah 1.000, tapi harus nambah sampai 2 kali, sampai berapa Pak? Sampai 2.000-an. Dan saya senang kenapa? Yang datang orang-orang itu potongannya macam-macam. Jadi bukan hanya potongan sarungan pakai songkok begini, enggak, macam-macam. Yang perempuannya juga macam-macam, Bu. Bukan cuma potongan muslimat fatihah begini. Ada yang pakai rok mini segala itu. Nah itu berarti apa? Masyarakat ini telah melihat bahwa NU mau menyediakan layanan untuk mereka semua. Dan mereka tidak segan-segan untuk ikut mendapatkan layanan dari Nahdlatul Ulama. Nah, dalam konteks seperti inilah ya, kita kemudian meng-create satu
program yang kita beri nama Gerakan Keluarga Maslahat NU ini. Ya, yang ini dimaksudkan sebagai program yang langsung berhubungan dengan masyarakat di tingkat basis, di tingkat paling bawah. Dan kita bingkai dalam unit keluarga. Kenapa? Karena di dalam keluarga itu semua urusan masuk. Semua urusan masuk. Dalam keluarga ini urusan anak-anak masuk, stunting dan lain-lain masuk. Soal bimbingan keagamaan masuk. Soal ekonomi, terkait dengan pendapatan, kesejahteraan masuk. Segala macam segi kehidupan bisa kita bingkai program-programnya ke dalam keluarga. Nah, alhamdulillah sejak awal, sejak sebelum GKM NU ini disusun rancangannya, ini hampir semua kementerian telah datang kepada PBNU untuk mengajak kerjasama. Hampir semua. Jadi awal-awal itu kerjaan saya tiap hari itu MOU, tanda tangan MOU dengan menteri ini, menteri itu. Hampir semua sudah datang. Jadi kita punya MOU dengan hampir semua kementerian. Ya. Tentu saja termasuk Kementerian Agama. Kalau tidak mau nanti saya seret untuk tanda tangan dia. Hampir semua, sehingga sekarang kemudian bagaimana kita memberi saluran untuk program-program dari berbagai macam kementerian itu. Nah, GKM NU inilah yang kemudian nanti akan bisa menjadi saluran. Kita masukkan program-program dari berbagai kementerian itu ke dalam saluran GKM NU ini. Ya. Yang dari Kemenak, salah satunya ini, program pelibatan masyarakat dalam ketahanan keluarga. Salah satunya, ini baru salah satu ini. Nanti ada dari, ini masuk sini enggak, ini bimbingan perkawinan dan lain-lain. Masuk sini, ada soal keuangan keluarga dan lain-lain, masuk sini. Ini satuan besar dari program Kemenak yang menyangkut keluarga. Nanti akan bisa disalurkan juga melalui GKM NU. Ada program-program dari Kementerian Kesehatan terkait dengan stunting dan lain-lain. Ya. Posyandu, ya. Revitalisasi posyandu dari Kementerian Kesehatan. Ada program terkait pelatihan wira swasta ya, dari Kementerian UKM. Ada program dari Kementerian Pendidikan juga, dari Kementerian Sosial dan lain-lain nanti masuk melalui ini. Nah, yang kita butuhkan sekarang Bapak Ibu sekalian adalah tenaga-tenaga yang mau bergerak di bawah. Tenaga yang sehari-hari mau mengerjakan urusan. Nah, kita sudah punya ranting-ranting di desa-desa ini. Ya, tapi ranting-ranting ini kan ya sebagian besar pada dasarnya adalah sesepuh desa. Yang misalnya kalau disuruh kesana kemari nganter undangan itu kurang pantas sebetulnya. Pengurus ranting itu kan kurang pantas kalau disuruh nganter undangan, disuruh pesan pesan teh untuk suguhan kegiatan itu kurang pantas. Makanya kita buat Satgas GKM NU yang isinya terutama dari banom-banom NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, dan PBNU ini. Sehingga nanti penanggung jawabnya ranting, tapi pekerja lapangannya itu adalah Satgas GKM NU ini. Nah, Bapak sekalian, ini adalah ikhtiar kita untuk membangun kerangka dasar yang baru bagi keseluruhan operasi atau pengelolaan organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Salah satunya ini. Ini untuk mengorientasikan program-program NU terutama pada kegiatan di tingkat basis yang melibatkan masyarakat secara langsung. Ya, nanti masih ada
terkait dengan tata laksana organisasi itu ada sendiri agendanya, ya berupa penyusunan berbagai macam aturan dan pelaksanaannya yang kemudian dieksekusi, termasuk salah satunya dengan cara melakukan verifikasi dan validasi dari MBC dan ranting-ranting. Ini salah satu klaster agenda tersendiri. Kemudian ada klaster agenda pelatihan kader yang di Banten udah berapa kali Pak Benyamin? PMK itu berapa kali? 1 kali. Ya, ini udah jalan. Ya sekarang memang belum sampai ada kapasitas penuh. Belum sampai kapasitas penuh, tapi ini mau kita jadikan kerangka yang kita mapankan. Maka saya sekarang bersama teman-teman ini, Bu Alisa, Pak Said Husni dan lain-lain ini betul-betul kerja keras sehari-hari untuk mengejar supaya ini bisa jadi mapan segera mungkin, mapan sesegera mungkin. Ya, supaya apa? Supaya nanti seterusnya ini menjadi pola yang tidak ditinggalkan. Saya bilang kemarin saya ini tidak tahu mati saya mau mati kapan tidak tahu. Nanti kalau habis periode ini cabang-cabang masih mau milih saya lagi apa enggak juga saya tidak tahu. Tapi apapun yang terjadi, saya ingin supaya agenda-agenda besar, kerangka-kerangka mendasar ini terus dilanjutkan, jangan sampai terhenti. Ya, maka kita kejar satu kemapanan sampai titik tidak bisa balik. Sampai titik orang kalau mau membatalkan itu susah. Mau membatalkan itu sudah sulit. Ini yang mau kita kejar. Nah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, para sahabat untuk ikut bekerja bersama-sama kami karena ini sangat penting dan sangat mendasar artinya bagi pengembangan Nahdlatul Ulama ke depan. Dalam Munas dan Kombes beberapa bulan yang lalu di Jakarta, kita membuat tema mendampingi umat memenangi masa depan. Jadi semua yang kita lakukan saat ini dan seterusnya, ini semua adalah dalam rangka mendampingi umat dan mengembangkan kesiapan untuk memenangi masa depan. Semoga futuh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan kepada kita semua sehingga maksud-maksud baik ini bisa terwujud. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.